Situs yang saya kunjungi ini memang tampak biasa, hanya terdiri dari beberapa umpak batu, yakni dua batu ambang pintu, dua batu balok polos, sebuah lumpang, dan beberapa batu yang jika diamati dengan seksama, tampak seperti arca yang belum jadi. Dilihat dari benda-benda yang ada di sini, bentuk asli situs ini adalah sebuah bangunan dengan 4 tiang penyangga. Dulu, ribuan tahun lalu, mungkin ini adalah umpak penyangga rumah Joglo. Tahun 2014 lalu, aksi vandalisme dan perusakan terjadi di sini. Tapi yang paling parah adalah saat peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Di tempat ini terjadi perusakan besar-besaran yang menyebabkan keberadaan benda-benda peninggalan hancur dan hilang. Berdasarkan kisah turun-temurun di Kediri, situs ini dipercaya sebagai tempat tinggal calon arang, perempuan dari desa Girah yang sangat ditakuti karena menguasai ilmu hitam. Janda pengamal ilmu hitam dari Girah adalah calon arang, dan kisah itu tertuang dalam lontar calon arang berbahasa Kawi yang mengisahkan perilaku calon arang dari desa Girah karena menjalani tantrayana pengiwa hingga menjadi sakti dan dikenal bengis. Dulu beliau Nyai Girah atau yang disebut Nyai Calon Arang itu adalah istri dari Empu Kuturan dari Bali. Yang jelas Nyai Girah yang saat ini menjadi Kecamatan Girah dulu memang diceritakan Kadipaten Girah. Itu yang dipercaya di Kadipaten Girah adalah Empu Kuturan yang berprestasi seorang Nyai Girah namanya, mempunyai anak satu namanya Ratna Manggali. Setelah Empu Kuturan meninggal, diteruskan oleh Nyai Girah pemerintahan Kadipaten Girah. Jadi di Kadipaten Girah dulu terkenal itu sangat loh jinawi, makmur gitu aja, sampai-sampai
Sang Prabu Erlangga itu bahasanya iri. Seorang janda mampu memimpin kadipaten, gemah ripah roh jinawi, bahasa seperti itu. Nah, kemudian ingin beliau itu seperti Nyai Girah dengan jalan, kalau bahasa sekarang mungkin merayu lah, melamar anaknya Nyai Girah yang namanya Ratna Manggali untuk diberistri. Tapi setelah diboyong ke kerajaan sampai berbulan-bulan ternyata cuma dijadikan selir. Akhirnya ya otomatis Nyai Girah itu marah gitu. Harapannya kan paling tidak sebagai permaisuri, kalau cuma jadi selir, akhirnya diambil lagi anaknya. Akhirnya terjadi semacam sedikit ya berontak lah. Nah, perlu diketahui bahwa Kadipaten Girah itu di bawah kekuasaan Prabu Erlangga juga. Dan Empu Kuturan, suami Nyai Girah itu mempunyai seorang adik yaitu Empu Baradah. Itu penasihat kerajaan zaman Erlangga itu. Itu akhirnya Prabu Erlangga minta tolong pada Empu Baradah untuk bisa, ya karena Nyai Girah ini maaf ngomong punya sebuah kitab Dalwanarang itu yang rahasia dia bisa memerintah Kadipaten Girah dengan bahasa sekarang sukses, itu mau diambil oleh Prabu Erlangga melalui Empu Baradah. Kemudian Empu Baradah mempunyai mungkin dulu seorang murid atau putra Empu Baradah sendiri, saya kurang paham, yang jelas dalam sejarah seperti itu dinikahkan dengan putri Nyai Girah tadi yang bernama Ratna Manggali. Itu namanya Empu Bahula. Empu Bahula nikah dengan Ratna Manggali, akhirnya bisa mencuri kitab yang tersebut tadi gitu. Dan perlu diketahui bahwa Empu Bahula dengan Ratna Manggali punya keturunan satu. Dalam riwayat disebutkan Empu Tantular. Seperti itu cerita. Jadi kejadian seperti Nyai Girah yang konon menurut cerita banyak orang itu punya ilmu hitam, meskipun sebetulnya ilmu itu nggak ada yang ilmu hitam, itu tinggal penggunaan. Menurut saya pribadi ilmu itu ibarat senjata atau alat digunakan untuk apa saja terserah yang menggunakan. Jadi satu contoh misalnya pisau dapur itu kalau buat merajang atau mengiris-iris berambang, bawang itu bisa jadi bumbu masak enak. Tapi kalau buat nusuk orang kan itu yang namanya ilmu hitamnya di situ. Sedangkan Nyai Girah nggak seperti itu. Ya mudah-mudahan lah apa yang saya ceritakan tadi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau, ya Nyai Girah sebagai leluhur kami juga, saya beranggapan seperti itu. Makanya saya pribadi juga untuk merawat ini dengan mohon bantuan Bapak Kepala Desa juga, yang kali ini saat ini di sini Pak, di sini itu ya ada semacam ya kita buat perkumpulan. Kalau saya katakan organisasi terlalu muluk-muluk nanti. Untuk sama-sama bareng-bareng merawat ini dalam rangka ada judul situ wisata religi. Sebab kebanyakan yang hadir di sini itu kawan-kawan dari Bali, yang juga beliau mengakui bahwa ya termasuk ini leluhur mereka juga gitu loh. Jadi Anggapan mereka selama ini saudara-saudara kita yang dari Bali seperti apa? Menurut mereka ini juga dianggap leluhur.
tiap hari bersih-bersih di tempat sini. menyambut tamu kalau ada tamu. Kalau tamu-tamu biasanya dari mana, Mas Edi atau Mas Pardoyo? Tamu kebanyakan dari Bali. Pada masa apa biasanya? Seminggu sekali juga, seminggu pasti ada kunjungan dari Bali. Dari Bali. Rombongan atau? Ya, rombongan. Ini kan bulan Suro, Pak. Ini gimana suasananya di sini, gimana suasananya? Ada banyak pengunjung atau sama seperti hari biasa? Lumayan ada peningkatan Paling pengunjung. meningkat lah. Wanita